Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan istimewa SMA 7 Selatan ini dalam rangka pendampingan individu kedua salah satu guru di SMA 7 Selatan yang kali ini diberi kesempatan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ibu Sandra Dewi. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala SMA 7 Selatan kebetulan pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Arlon. Kemudian yang kami hormati Ibu Sandra Dewi selaku CGP Angkatan 11. Selanjutnya yang juga saya hormati Bapak Ibu guru beserta TU SMA 7 Selatan yang hadir dalam kegiatan diskusi pendampingan individu kedua Ibu Sandra Dewi. Jadi pendampingan ini sebanyak 6 kali. Kebetulan Pak Wakil Kepala Sekolah sudah yang melewati, sudah dulu CGP, sekarang sudah GP. Alhamdulillah beliau cukup paham sekali apa kegiatan kita hari ini. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat, yang perlu saya sampaikan, tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah melihat Ibu Sandra Dewi menyampaikan yang pertama cita-cita untuk murid masa depan, ya, terutama di mana Ibu Sandra Dewi bertugas atau cita-cita yang diimpikan oleh murid, ya. Yang kedua nanti kegiatannya adalah menyampaikan visi, ya, visi Ibu Sandra terutama sebagai seorang guru, dan apakah visinya nanti selaras dengan visi sekolah. Kemudian yang ketiga kita akan mendiskusikan tentang perilaku terutama guru, kepala sekolah, murid, termasuk juga orang tua dalam rangka mewujudkan cita-cita murid impian. Ya, murid itu mengimpikan guru yang seperti apa, sekolah yang bagaimana, pembelajaran yang bagaimana. Ya, jadi nanti ya kesempatan Ibu Sandra Dewi untuk mempresentasikan. Itu tujuan kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu. Jadi sebelumnya mohon maaf perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu. Beko lah terlanjur berbicara, ya, orangnya entah siapa, tak kenal ya Pak. Jadi tak kenal maka tak sayang kata beliau ini, ya nak. Kemudian kalau tak sayang tak cinta. Dikenal itu kalau sudah kenal, kalau sudah sayang tak cinta, sehingga silaturahmi kita berjalan dengan baik. Apapun kegiatan kita nanti berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya tertulis di situ dibuat oleh Ibu Sandra Maisarti. Kebetulan kesempatan hari ini bertugas di SMA 3 Solo Selatan sama dengan Pak Arlon Wakil Kepala Sekolah. Tapi saya sebentar lagi izin istirahat lagi Pak. Ya, sudah 7 tahun jadi Wakil Kepala Sekolah. Jadi oleh karena itu minta istirahat. Kalau Pak Arlon biar lanjut dulu. Ya, tapi SIM sudah dapat ya Pak. SIM Kepala Sekolah sudah dapat, SIM pengawas sudah ikut uji kom Pak? Belum. Kalau saya sudah dapat SIM Kepala Sekolah, mungkin beliau juga sudah. Kemudian SIM di pengawas sekolah
sudah ikut uji kompetensi pengawas, sudah lulus, alhamdulillah. Ya tergantung dari kalau SIM lah punya Bapak Ibu, ya. Cuma apa namanya Pak? Tergantung kebijakan juga, ya. Ini dulu zamannya gitu. Ya nah, kalau Pak Wakil ini insya Allah mungkin karena sudah punya SIM kepala sekolah dan ditempatkan menjadi kepala sekolah nanti. Kita doakan Bapak Ibu, karena memang Pak Gubernur kita sama kopiannya dengan ya. Kalau saya mungkin beda Pak warnanya gitu. Ya nak. Tapi alhamdulillah apapun itu tujuannya sama. Ya nak. Jadi itu saja Bapak Ibu. Kemudian saya tinggal di Bidaralam Bapak Ibu. Ya. Saya ini apa namanya Pak? Kapak guru takadai maha di Bidaralam. Tabilo bisa ditabui. Ya nak. Asli saya orang Solo Bapak Ibu. Dilam namanya. Dilam itu Kupang Duo, Dilam belok tuh belok kiri. Abeko tipu di Dilam. Ambo orang Dilam Bapak Ibu, Solo. Tahun 2003 balik karena Basobok dia orang Bidaralam, pindah Samari. Rencana dulu Bapak Ibu, cerita dulu ya Pak. Rencana dulu berjanji orang rumah yang dibawa ke Solo. Akhirnya awak yang dibawa orang rumah awak kemari. Orang duduk di BKD Pak, guru tuh jujur dalam BKD ya Pak. Alhamdulillah istri karena dinas di BKD Solo Selatan. Jadi kita yang ditarik di sini Bapak Ibu. Rupanya lama loh di Bidaralam gitu. Sampai di sini pindah 2013 setelah menikah pindah ke SMA 3. Padahal saya dulu memilih SMA 6 Pak. Karena tinggal di Sungai Lambai. Kita punya rumah juga Sungai Lambai, Runas. Mau pengajar inginnya di SMA 6. Terlihat sekolahnya sejuk karena dekat ke Bonte. Jadi rupanya ditarik oleh Pak Samsurya ke SMA 3. Ya. Sampai hari ini masih di SMA 3. Nah, rencana mau pindah juga di SMA 3 tuh gitu. Kalau ke SMA 7 pindah jauh lo dari Bidaralam Samo katanya gitu. Ya nah, biar lalu dulu SMA 3 gitu. Jadi itu perkenalan Bapak Ibu, saya juga guru penggerak angkatan pertama di Solo Selatan, angkatan ke-7, angkatan ke-6. Kalau beliau ini angkatan ke-9 tadi. Walaupun angkatan 8 sebenarnya, tapi parkir dulu angkatan ke-9. Alhamdulillah beliau sudah guru penggerak juga, dan ada Bapak Ibu guru yang lain. Saya juga kenal Ibu Desi, guru penggerak juga ya. Jadi memang banyak, kita bukan mencari apa Bapak Ibu, memberi semangat Bapak Ibu ya, bukan mencari apa namanya, titel apa namanya, jadi kepala sekolah pengawas, tidak. Yang dicari itu ilmunya, kita mau menambah kompetensi Bapak Ibu. Jadi banyak ilmunya yang bisa diambil dari kegiatan guru penggerak, ya, tidak mengejar jadi kepala sekolah, ya, itu kan bahasa-bahasa miring di media sosial. Sering meninggalkan kelas, ya, itu kan bahasa-bahasa miring, kan sudah diatur. Untuk pengembangan kompetensi itu sudah diberi wadah oleh kementerian, ya. Sedangkan mau S2 saja kita diberi kesempatan. Jadi itu ya Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini tidak lama-lama, ya. Kita selesai Bu Sandra Dewi nanti menyampaikan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang dibuat. Kita selesai, nanti untuk selanjutnya saya hanya empat mata dengan Bu Sandra Dewi lagi Pak. Jadi mohon nanti Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan ini dengan resmi. Mungkin demikian saja Bapak Ibu. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, langsung aku lupa Pak. Selanjutnya kita minta Pak Kepala Sekolah Pak Arlon yang mewakili untuk membuka kata sambutan dan membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Arlon dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita persembahkan kepada Allah. Selawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Maisardi MPD dalam hal ini adalah sebagai pengajar praktek untuk mendampingi dan membimbing Ibu Sandra Dewi SPD sebagai CGP angkatan yang ke-11. 11 Bu? Ya. Kemudian yang terhormat ibu-ibu yang hadir di dalam ruangan ini dalam rangka ikut berdiskusi tentang visi misi sekolah dan juga nanti mungkin mengisi kalimat umpang dan segala macamnya. Baik Bapak dan Ibu, pertama melalui Bapak Maisardi kami sampaikan salam maaf dari Ibu Kepala Sekolah karena beliau pada hari yang sama harus berada di kantor Bupati dalam rangka penutupan lomba kegiatan drum band dan juga mungkin pengumumannya langsung. Nah, itu salah maaf beliau tadi, jadi beliau memesankan tadi pagi saya disuruh mendamping Bapak di ruangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir di SMA 7 Solok Selatan. Beginilah SMA 7 Solok Selatan. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak tepat dan segala macam kami mohon maaf. Yang ketiga, berkaitan dengan kegiatan pendampingan pada hari ini yaitu pendampingan 2 atau PI 2. Pada hari ini kita berharap akan lahir nanti gerakan-gerakan visi-visi dari Ibu Sandra sebagai visi yang visioner untuk memajukan SMA 7 Solok Selatan sesuai dengan kapasitas bidang yang beliau ampuh, terutama berkaitan dengan guru BK. Baik Bapak dan Ibu, menjadi guru itu adalah pilihan kita. Kita sudah memilih itu sebagai pilihan kita. Ketika kita sudah memilih itu menjadi pilihan kita, tentu kita harus melaksanakan pilihan kita itu dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Bagaimana mendidik di era kekinian, itulah yang mau digambarkan di dalam guru penggerak. Dalam guru penggerak tidak ada lagi justifikasi, tidak ada lagi labeling, tidak ada lagi cap kepada peserta didik kita. Maka kita mendidik bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga mendidik dengan hati kita. Tidak elok kiranya kita mendidik dengan kata-kata yang keras, kasar, dan tajam, tetapi seyogianya kita mendidik dengan kalimat-kalimat yang sejuk, dengan kalimat-kalimat yang santun. Kita bukan lagi menuntut, tetapi kita menuntun peserta didik kita. Begitupun dengan guru penggerak ini kita akan memperoleh informasi bagaimana seharusnya kita mendidik dengan pendidikan atau pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita tahu dan paham bahwa murid kita semuanya tidak sama bakat dan minatnya. Dan itulah yang seharusnya kita baca sebagai seorang guru. Lain anak, beda pendekatannya. Dan juga kita perlu juga dengan yang mesti dimiliki oleh seorang guru seperti kecerdasan pedagogik, kecerdasan sosial, dan kecerdasan lain yang bisa memberi pengaruh kepada peserta didik kita. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan bagi yang belum akan termotivasi untuk mengikuti guru penggerak pada angkatan-angkatan berikutnya. Dan kita doakan kiranya Bapak Maisardi sukses jadi kepala sekolah atau jadi pengawas, dan kita doakan juga Bu Sandra untuk menyelesaikan ini dengan baik. Dan kita doakan Bapak dan Ibu yang belum, mudah-mudahan lulus tahun ini. Maka dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini jam 9.45 kegiatan PI 2 dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim resmi
Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah membuka acara kita hari ini dengan resmi. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar ya Tanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak guru hebat semuanya, beri selanjutnya kegiatan kita adalah presentasi tentang visi dan prakasa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Sandra Dewi. Kepada Ibu Sandra Dewi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa sampai di zaman yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah yaitu Pak Arwas SAG MMPD. Selanjutnya kepada pengajar praktek yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pendampingan individu kita pada kali ini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arwan, Bapak pengajar praktek, juga guru-guru sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pendampingan individu pada hari ini di SMA Negeri 7 Solok Selatan. Bapak Ibu semuanya, pendampingan individu kedua ini bertujuan untuk berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Sebelumnya memang sekolah kita sudah memiliki visi yang sejak berdirinya sekolah tentu punya visi, dan visi tersebut tentu dinamis dan berubah-ubah tergantung perkembangan zaman. Nah, itulah sebabnya kenapa visi ini perlu didiskusikan melalui kegiatan forum pada saat sekarang ini. Dalam hal ini, kenapa penting visi itu bagi guru? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu visi itu apa sebenarnya? Tujuan, bagus. Mohon sebelumnya saya ingin kepada Bapak Ibu, kita di sini bukan untuk menggurui, jadi kita sama-sama berkolaborasi untuk merumuskan visi sekolah. Jadi tujuan itu yang sifatnya seperti apa? Untuk kemajuan sekolah. Nah, Bapak Ibu, visi itu tentu berorientasi untuk masa depan. Kalau visi sekolah tentu untuk kemajuan sekolah juga. Kenapa visi itu penting khususnya bagi guru? Yang pertama adalah visi itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai layanan dan lingkungan pembelajaran yang diharapkan oleh murid, agar dapat memaksimalkan dan memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan murid merdeka belajar. Nah, itu kata kuncinya, merdeka belajar. Yang kedua adalah kenapa visi itu penting bagi guru, adalah untuk acuan dalam melangkah dan memerankan dirinya sehari-hari dalam berinteraksi dengan peserta didiknya. Next, Pak.
Nah, sebelumnya saya memiliki tugas dari refleksi dari guru penggerak modul 1-3, yang mana kita disuruh untuk berimajinasi bagaimana gambaran murid masa depan. Nah, itu salah satu contoh gambaran murid masa depan yang saya gambarkan di tugas tersebut. Nah, bagaimana siswa bisa belajar di lingkungan yang mereka inginkan, mereka bisa kreatif, inovatif, berteknologi, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan kita pada hari ini, dalam merumuskan visi, kami diberi tugas untuk mengisi kalimat rentang untuk cita-cita untuk murid. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang berisi dan diminta untuk Bapak Ibu mengisi kalimat rentang yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah kertas sticky note yang harus Bapak isi. Jadi masing-masing item itu nanti satu persatu akan kita isi. Nah, bentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada Bapak Ibu sudah saya bagikan kertas sticky note. Tugasnya sekarang adalah Bapak Ibu silakan mengisi, berimajinasi. Bapak Ibu ingin memimpikan murid yang seperti apa? Silakan ditulis di kertas sticky note, dan setelah ditulis silakan ditempel di kertas yang sudah saya tempel, kertas koran yang sudah saya tempel. Di bagian kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang satu saja, yang nomor 1 saja. Kan Bapak Ibu? Nanti akan ditempel di sebelah kanan di kertas koran tersebut. Sudah Bapak Ibu? Baik, bagi yang sudah silakan ditempel di kertas korannya. Di bagian yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa nantinya. Yang saya maksud di sini adalah murid yang di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, akan saya bacakan. Kita memimpikan murid-murid yang pertama beretika, berakhlak baik dan semangat. Yang kedua adalah punya akhlak dan prestasi yang bagus. Yang ketiga, rajin tekun giat belajar. Yang keempat adalah berakhlak mulia, beriman, berkarakter.
kita memimpikan murid yang memiliki etika, sopan santun dan berkarakter dan berakhlak mulia. Dalam hal ini saya bisa simpulkan banyak yang membuat lebih ke beretika, berkarakter dan berakhlak mulia. Kita lanjut ke pertanyaan kedua atau kalimat kumpang yang kedua adalah saya percaya bahwa murid adalah. Saya percaya bahwa murid adalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Kita percaya bahwa murid adalah, yang pertama adalah aset pembawa perubahan masa depan. Yang kedua, anak yang pintar. Yang ketiga, memiliki bakat dan karakter yang unik. Selanjutnya adalah individu yang berbeda-beda, sehingga keunggulan mereka pun masing-masing harus kita gali potensinya. Selanjutnya, memiliki bakat dan keistimewaan yang masing-masing. Generasi penerus masa depan yang memiliki potensi. Selanjutnya, saya percaya murid memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi kita simpulkan bahwa Bapak Ibu percaya bahwa murid kita memiliki keunikan, potensi yang berbeda-beda, tergantung bagaimana guru menggali potensi yang ada pada diri mereka. Yang ketiga adalah di sekolah saya mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa sebenarnya? Yang maksudnya yang kita impikan, yang kita inginkan di masa depan nanti.
Baik, di sini kita bisa melihat jawabannya. Di sekolah kita mengutamakan pertama pendidikan karakter dan berdiferensiasi, disiplin, kejujuran, dan sopan santun, berpendidikan yang karakter dan semangat yang tinggi, pelayanan kepada siswa secara maksimal. Selanjutnya adalah karakter atau akhlak yang baik, profesional dalam melayani kebutuhan siswa. Di sekolah mengutamakan pendidikan karakter yang didasari oleh keteladanan dan akhlak. Nah, dapat saya simpulkan jawabannya adalah di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Nah, bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kebanyakan itu yang jawabannya pendidikan karakter. Nah, kita lanjut pada pertanyaan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa baik, kalimat rupang selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai seorang murid dia harus menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan beriman. Selanjutnya, murid sadar betul bahwa pendidikan itu membawa perubahan pada mereka. Selanjutnya adalah mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang layak. Selanjutnya adalah sekolah mengimpikan yang terbaik untuk mereka dan mereka menginginkan bimbingan dari guru dan mendapatkan ilmu dan pengajaran yang layak. Pendidikan, murid sadar betul bahwa pendidikan merupakan jenjang untuk masa depan dan murid sadar betul bahwa dia memiliki karakter yang unik, berbeda-beda, dan bakat minat yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini cukup bervariasi jawabannya. Salah satunya mereka percaya, sadar betul bahwa pendidikan bawa perubahan untuk mereka dan mereka sadar bahwa mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda pula. Nah, pertanyaan kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk
silakan Bapak Ibu, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Harapannya ke depannya yang Bapak Ibu impikan. Saya dan guru lain yakin untuk baik, sudah Pak? Baik, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun murid untuk mencapai cita-cita, bisa mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada murid, menuntun dan membimbing murid untuk mencapai impiannya. Selanjutnya adalah mampu melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik, membimbing siswa agar mendapat potensi yang baik. Selanjutnya adalah mengembangkan potensi dan murid-murid melalui kurikulum merdeka. Nah, dapat saya simpulkan di sini bahwa kita warga sekolah ini yakin bahwa kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada murid melalui kurikulum merdeka. Nah, kebetulan kelas 10 sekarang sudah kurikulum merdeka. Baik, kita lanjut pada pertanyaan terakhir, yaitu kita dan warga sekolah di sini paham bahwa kalau sudah silakan ditempel Bapak Ibu.
pulang aja. Baik, pertanyaan terakhir adalah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tiap murid punya latar belakang berbeda-beda dan pentingnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang selanjutnya adalah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu pasti bisa dilakukan oleh semua jika kita bekerja sama dengan baik. Kita warga sekolah paham bahwa siswa memiliki bakat dan minat serta kemampuan masing-masing anak, dan setiap siswa memiliki bakat masing-masing dengan cara mengoptimalkan. Selanjutnya adalah paham bahwa contoh mewujudkan merdeka belajar adalah guru harus tergerak dan bergerak dalam menetapkan pelajaran yang mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Dan setiap anak memiliki keunikan dan kepintaran sendiri. Nah, jawabannya sangat bagus sekali, bahwa kita paham bahwa siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, dan kita seharusnya bisa menerapkan pembelajaran yang kolaboratif, kreatif, menurut kurikulum Merdeka. Nah, kita beri aplaus dulu untuk Bapak Ibu yang telah merumuskan dengan baik kalimat rumpang yang cita-cita untuk murid. Semoga kalimat rumpang ini dapat kita refleksikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita di sekolah nantinya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita merumuskan kalimat rumpang tersebut, kita bisa melihat bagaimana impian dari masing-masing kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai tenaga kependidikan, bahwa sebenarnya kita banyak memiliki impian terhadap murid-murid kita. Namun dalam hal ini tentu banyak proses yang harus kita lalui. Tidak mungkin semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kegiatan inilah yang hendaknya bisa nanti merumuskan visi sekolah yang bisa kita capai nantinya. Selanjutnya, dari kalimat rumpang tersebut, kita kan sudah bisa melihat impian kita. Kita ingin siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, dan kita paham bahwa siswa punya keunikan mereka masing-masing. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan visi sekolah kita. Nah, di sini saya akan membagikan visi sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang lupa barangkali, saya pun kadang juga lupa apa visi sekolah kita. Nah, itu visi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu sudah tersedia visi sekolah kita. Nah, sebelumnya kan kita sudah merumuskan kalimat rumpang yang ujungnya nanti kita akan merumuskan visi sekolah berdasarkan itu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini sudah cukup untuk menampung impian kita yang kita tuliskan di kertas tersebut? Apakah sudah cukup atau kita perlu menambah lagi?
Bagian mananya yang perlu kita tambah? Kan sudah yang saya lihat tadi banyak Bapak Ibu yang menginginkan siswa yang punya akhlak mulia, beretika, bersemangat. Yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, apakah profil pelajar Pancasila tersebut sudah tergambar dalam visi sekolah kita, Bapak Ibu? Dapat kita lihat di sana profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, coba kita lihat lagi, kita refleksi lagi. Bagaimana visi sekolah kita? Apakah masih ada item yang kira-kira tidak masuk ke dalam visi kita sebelumnya? Sudah sesuai? Mewujudkan generasi berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Oke, sudah ada. Kreatif, ada. Kompetitif. Bagaimana kompetitif? Dalam dunia global. Apakah bergotong royong? Apakah tertera di sana? Tidak ya. Berkebinekaan global. Apakah sudah ada di sana, Bapak Ibu? Berkebinekaan global tentu menurut saya agak berbeda ya dengan kompetitif dalam dunia global. Belum sepertinya ya. Kalau kita lihat berkebinekaan global itu adalah rasa saling menghargai bahwa dia memiliki pemikiran bahwa kita semua berbeda. Cuman perbedaan itu tidak menjadikan kita bermusuhan satu sama lain. Itulah berkebinekaan. Nah, saya kira berkebinekaan global itu belum masuk ya dalam visi kita. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Apakah sudah ada Bapak Ibu? Kreatif masuk ya, bernalar kritis, oke. Mandiri. Apakah sudah ada di dalam visi kita, Bapak Ibu? Belum ya. Mandiri. Mandiri itu adalah dia bisa menerima dirinya sendiri dan mengrealisasikan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya kira ada beberapa item yang sekiranya tidak ada di dalam visi kita. Nah, boleh buka visi tadi, Bapak? Lanjut. Kalimat rumpang tadi ya. Visi sekolah yang mana ya? Visi sekolah tadi, iya visi sekolah. Iya. Baik, kita bisa menambahkan mandiri di sana, Bapak Ibu. Oke, kita tambahkan mandiri. Berakhlak mulia ada di mimpi Bapak Ibu tadi. Apakah kita perlu memasukkan? Apa sudah tergambar iman dan takwa? Sudah ya. Mandiri berarti setelah beriman bertakwa mandiri. Oke, berarti kreatif, kompetitif. Ya. Setelah berkarakter, oke. Generasi berkarakter dan mandiri, oke. Baik, baik. Bapak silakan Bapak. Dan mandiri berdasarkan iman dan takwa, kreatif, kompetitif dalam dunia global. Berarti apakah berkebinekaan global itu sama tadi? Beda, berarti kita tambahkan berkebinekaan global. Saya rasa kompetitif itu sudah. Bagaimana kalau kita fokus saja ya bagian dalam dunia global? Karena menurut saya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju? Oke, ke teknologi ya. Sesuai dengan gambaran visi kita ke depan tadi, berteknologi. Oke, berkebinekaan global,
dan berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Nah, apakah ada yang perlu direvisi Bapak Ibu? Berkebinekaan saja. Bagaimana kalau kita masukkan di sebelah kreatif? Ya, oke. Takwa, kreatif, koma, berkebinekaan. Oke, ya. Baik, apakah masih ada tambahan atau sekiranya kurang tepat penggunaan bahasanya Bapak Ibu? Mewujudkan generasi berkarakter dan mandiri berdasarkan iman dan takwa, kreatif, berkebinekaan, serta kompetitif dalam dunia global. Sudah? Pas ya? Oke? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita sudah mungkin merevisi sedikit tambahan dari visi sekolah yang kita harapkan semuanya. Baik, lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, dalam mewujudkan sekolah yang memang tujuannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menyenangkan, serta sesuai dengan tujuan dan visi kita tadi, tentu tidak hanya harapan kita tidak hanya murid saja yang kita harapkan dapat mencapai visi tersebut. Tentu perlu dukungan dari berbagai pihak. Jadi di sini saya ingin merumuskan sikap dan perilaku seperti apa dari guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang kita harapkan tadi. Nah, kita kan banyak mengharapkan visi tersebut. Nah, sebagai seorang guru, sikap dan perilaku seperti apa yang sekiranya dapat menggambarkan visi yang ingin kita capai tersebut. Misalnya, saya beri contoh, sebagai guru kita harus hadir tepat waktu, itu salah satu misalnya. Sikap dan perilaku kita yang patut kita cerminkan untuk kita dapat mencapai visi yang kita inginkan tersebut. Nah, itu contohnya. Tidak perlu ditulis, Bapak Ibu silakan kalau misalnya ada yang ingin berpendapat. Kepala sekolah seharusnya seperti apa sih sebagai seorang pemimpin? Guru harusnya seperti apa sehingga kita bisa mencapai visi seperti itu? Dan murid harusnya murid yang seperti apa? Tingkah laku seperti apa yang harus mereka tampilkan untuk bisa mencerminkan visi yang kita harapkan tadi, dan orang tua juga. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu berefleksi. Seperti apa sih perilaku? Salah satunya sudah saya contohkan, seperti guru seharusnya dapat menjadi teladan misalnya. Atau murid seharusnya seperti apa? Harusnya murid sopan misalnya, atau bagaimana? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Saya minta ya. Hanya perilaku saja, seperti apa sih perilaku yang harusnya ada pada diri guru tersebut? Baik, Kak. Ibu Wib, silakan. Boleh dipakai mic-nya. Baiklah, salah satu perilaku guru yaitu dengan menjaga kebersihan agar bisa dicontoh oleh peserta didik. Oke, Bapak Ibu, itu contoh. Contohnya adalah guru selainnya harus bisa menjaga kebersihan agar bisa menjadi contoh bagi siswanya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kebetulan Bapak Arlon sudah di sini, saya minta kepada Bapak Arlon, perilaku seperti apa sih yang seharusnya ditampilkan oleh seorang kepala sekolah agar dapat mencerminkan visi yang ingin dicapai? Iya. Bapak dan Ibu, ini pendapat kami ya. Kalau kepala sekolah itu bukan hanya kepala sekolah ya, mungkin gurunya juga, siswanya juga. Yang paling penting itu kan kita sudah ada namanya falsafah
pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu sebenarnya acuan kita. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Apa artinya kalau di Mengko menjadi teladan, kalau di belakang menjadi motivasi, jadi semua kita itu bermanfaat. Nah, jadi kalau bisa kita memang memberi teladan, memberi contoh pembelajaran juga, lisan kita, sikap kita, pembelajaran kita harus memberikan nilai-nilai keteladanan seperti yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut kami seperti itu. Kepala sekolah juga harus memberi teladan, guru juga, murid juga, orang tua juga. Jadi mendidik ini tidak hanya bisa kita serahkan kepada satu pihak saja. Seluruh elemen itu harus berfungsi, ya kan? Tidak hanya guru, siswa, orang tua harus punya visi dan misi yang sama untuk memajukan sekolah. Menurut kami demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arlon. Selainnya kita harus menampilkan perilaku dan sikap menjadi seorang teladan bagi murid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan, sikap dan perilaku seperti apa yang seharusnya kita tampilkan sebagai seorang guru agar visi tersebut bisa tercermin dalam sikap dan perilaku kita. Baik, silakan Ibu. Bagaimana sikap seharusnya seorang guru? Baiklah, di sini saya ingin mencoba mengungkapkan pendapat. Ya. Sebenarnya pendapat saya tidak jauh berbeda dengan Bapak Arlon tadi, bahwasanya sebagai guru kita itu harus mampu menjadi suri tauladan bagi murid kita. Cuman di sini kan dia dikelompok-kelompokkan, ada kepala sekolah, guru, kemudian murid dan orang tua. Selain tadi saya ingin menambahkan dari pernyataan Pak Arlon tadi, misalnya dari orang tua itu diharapkan juga mampu bekerja sama dengan sekolah dengan cara ikut mensupport apapun yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk kebaikan anaknya di sekolah dan juga ke depannya gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberi applause untuk teman kita. Bagus sekali, memang selainnya untuk mewujudkan visi ini, seluruh pihak harus berkolaborasi dengan baik. Tidak hanya kepala sekolah, guru, murid, orang tua juga berperan di sini. Bagaimana orang tua bisa diajak bekerja sama dan perhatian terhadap anak seharusnya. Jadi tidak hanya menyerahkan anaknya kepada sekolah tanpa ada tanggung jawab lain. Ya, seharusnya sebagai seorang orang tua juga harus menjadi teladan untuk anaknya. Bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya menjadi siswa yang berkarakter, karena sejatinya kepribadian anak itu tergantung dari pendidikan dari orang tuanya, pola asuh dari orang tuanya itu sendiri. Bagus sekali. Nah, murid, sikap dan perilaku murid yang seharusnya ditampilkan mungkin sudah tercermin ya dalam jawaban Bapak Ibu. Seharusnya murid adalah mampu berlaku santun, semangat dalam belajar, mulia, seperti yang telah Bapak Ibu buat di kalimat penumpang yang telah kita buat tadi. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Bapak. Nah, di sini adalah tindakannya lagi. Apa sih inisiatif yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Tentu ada, tidak hanya kita dengan membuat kalimat penumpang dan
segala macam. Di sini kita tidak beretorika ya Bapak Ibu, kita harus punya gebrakan atau program yang jelas bagaimana kita dapat melakukan perubahan di sekolah untuk mencapai visi sekolah tersebut. Nah, dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Vivi tadi, dalam hal ini kolaborasi guru, orang tua, kepala sekolah sangat penting untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, dalam pendidikan saya di CGP selama 2 bulan ini, pada modul 1.3 kami sudah melakukan prakarsa perubahan namanya melalui BAKJA atau pendekatan inquiry apresiatif. Coba dibuka Pak. Oh, belum. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke BAKJA, ada satu pertanyaan. Kegiatan lagi. Nah, tadi sikap dan perilaku, sekarang kegiatan. Kegiatan seperti apa yang patut kita lakukan agar visi sekolah itu dapat tercapai? Pertama apa? Ya, baik, Bapak sepertinya ingin berpendapat ini. Terima kasih Pak Sandra. Pendapat saya di sini yaitu salah satunya pihak sekolah harus membentuk program agar untuk tujuan kedepannya tercapai gitu. Baik, tentu untuk membentuk suatu kegiatan kita berawal dari program dulu. Program apa yang harus kita buat agar visi sekolah dapat tercapai? Pertama, tentu kita perlu untuk melakukan sosialisasi terkait visi tersebut. Ini pendapat saya, dengan berbagai pemangku kepentingan seperti komite, pengawas, dan lain sebagainya, khususnya untuk guru dan siswa. Tentu dalam hal ini semua pihak harus berkolaborasi dengan baik ya Bapak Ibu untuk menciptakan program-program yang dapat menunjang ketercapaian visi kita nantinya. Nah, adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat? Seperti apa sih contoh kegiatan yang bisa kita lakukan agar visi tersebut dapat tercapai? Banyak tentunya ya. Kegiatan yang dapat kita lakukan antara guru, orang tua, kepala sekolah agar visi terwujud adalah mungkin dengan orang tua ada kegiatan temu ramah dengan orang tua, mungkin ada seperti contoh yang lainnya, misalnya ketika menerima rapor dan kita bisa mengundang orang tua untuk sharing tentang anak-anaknya ya. Terus kegiatan yang dapat dilakukan yang lainnya adalah melaksanakan ekstra intrakurikuler yang ada di sekolah. Tentunya kita mensupport murid untuk mengikuti kegiatan tersebut ya, agar menang atau kalahnya itu nanti urusan terakhir. Cuman kita mensupport dia bahwa dia bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan untuk kegiatan lainnya mungkin pas acara hari-hari besar kita mengadakan kegiatan seperti 17 Agustusan. Kita mengadakan kegiatan yang bisa memperkuat hubungan antara siswa dengan guru. Terima kasih. Baik, bagus sekali Ibu. Bu Afriani telah memberikan berbagai gambaran kegiatan yang bisa kita lakukan seperti parenting kepada orang tua, yang mana kita bisa melakukan temu ramah untuk sharing tentang perkembangan anak. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah untuk mendorong atau menumbuhkan potensi yang ada pada diri siswa, yang mana dalam mimpi tersebut Bapak atau Ibu telah menggambarkan bahwa siswa ini unik dan memiliki bakat masing-masing dan potensi masing-masing. Baik, terima kasih Ibu. Adakah selanjutnya yang bisa memberikan pendapat? Baik, Ibu Rosa, silakan.
apa saja bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Selain dalam pertemuan tahunan, sekolah juga bisa mengadakan kelas parenting, berbagai ide dan masukan dari orang tua yang mengenai topik parenting yang menarik. Dan juga orang tua perlu melibatkan diri dalam apapun kegiatan sekolah yang bisa mengikuti dan juga mendampingi anak kita dalam kegiatan sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Ibu. Perlu adakan temu ramah parenting untuk membahas berbagai masalah apapun terhadap perkembangan siswa kita. Nah, Bapak Ibu dapat saya lihat Bapak Ibu sangat bersemangat untuk merumuskan visi maupun sikap perilaku maupun kegiatan yang bisa kita lakukan selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut. Alhamdulillah saya merasa kegiatan kita ini dapat memberikan banyak sumbangan ide dan harapan dari Bapak Ibu agar sekolah kita bisa maju ke depannya. Baik, lanjut Bapak. Nah, apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini dan bagaimana waktunya? Nah, ini masuk ke pertanyaan yang kita yang terakhir kalau saya lihat. Masih ada slide berikutnya. Berarti ya, balik. Oke, langkah konkretnya. Nah, yang kita apakan tadi kan sudah dijawab parenting, pengaktifan kegiatan ekskul di sekolah, dan langkah konkretnya apa? Yang langkah konkret yang bisa kita lakukan setelah ini, setelah dari ruangan ini, apa langkah konkretnya kira-kira? Bisa saya contohkan misalnya langkah konkret ini. Pertama, kita langsung saja membuat program ekskul misalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kira-kira apa langkah berikutnya Bapak Ibu? Langkah konkretnya apa? Ya mungkin untuk yang parenting tadi supaya lebih sering kita berkomunikasi dengan orang tua siswa antara pihak sekolah, mungkin bisa dibuatkan grup WA dengan orang tua, sehingga guru bisa mengabarkan kepada orang tuanya bagaimana kondisi anaknya di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada lagi? Baik, buat Ibu. Selanjutnya yaitu langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini, yaitu merencanakan program yang mengarah kepada pencapaian indikator visi dan misi yang akan dituju sekolah. Terus pemanfaatan budaya lokal untuk pengembangan diri supaya terwujudnya visi dan misi sekolah yang akan kita capai. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kita perlu untuk mengembangkan budaya lokal untuk bisa sampai pada visi kita. Selanjutnya membuat rencana yang jelas mengenai untuk bagaimana kita memanfaatkan budaya lokal. Nah, pemanfaatan budaya lokal ini salah satu contohnya apa? Seperti yang telah kita laksanakan, Bapak Ibu, yang kita lihat. Pemanfaatan budaya lokal. P5, bagus sekali Bapak Ibu. Salah satu contoh untuk konkretnya adalah implementasi kurikulum Merdeka melalui P5, yang mana sebelumnya kita sudah melaksanakan di sini bagaimana kita memanfaatkan sampah organik menjadi barang yang estetik. Nah, seperti yang telah kita contohkan, bagaimana kita melaksanakan gaya hidup berkelanjutan. Kita juga melakukan kuliner ya Bapak Ibu, kuliner daerah.
Selain itu kita juga bisa melaksanakan parenting yang jelas dengan memberikan Bapak Ibu sendiri sudah melaksanakan, sudah membuat WA grup? Sudah, bagus sekali. Tentu sudah kita laksanakan dan kita juga harus konsisten dalam memberikan informasi terkait perkembangan siswa kita kepada tua. Kita lanjut, Pak. Nah, lanjut. Selanjutnya saya akan mencontohkan Bapak Ibu bagaimana prakarsa perubahan yang telah kami lakukan pada saat pendidikan CGP di modul 1-3. Oke Bapak Ibu. Nah, untuk merumuskan visi, lalu kan kita lanjut dengan prakarsa perubahan tadi. Prakarsa perubahan itu adalah melakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif, yang mana kita mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah. Nah, itu yang telah kita lakukan tadi, dan kita juga merumuskan, memunculkan apa strategi untuk mewujudkan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Lanjut Pak. Oke, langkahnya baik Bapak Ibu, kita menggunakan metode Bagja. Nah, kita kan sudah banyak rencana, itu prakarsa perubahan adalah sepertinya mengerucut ke parenting, melaksanakan program parenting, berarti lebih ke kolaborasi kepada orang tua. Nah, itu yang sepertinya akan merujuk ke sana nanti dengan pendekatan Bagja. Nah, Bagja itu akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, lanjut Pak. Nah, mungkin tergambar di sana tahapan Bagja. Pertama, kita membuat pernyataan untuk mengidentifikasi, merujuk kepada visi tersebut. Kita identifikasi visi yang ada. Selanjutnya kita ambil pelajaran, menelisik potensi apa sih yang dimiliki oleh sekolah kita untuk mewujudkan visi tersebut. Gali mimpi, berisi tujuan atau angan kita sebagai guru. Nah, sebelumnya sudah tergambar di sana ya Bapak Ibu. Selanjutnya rencana-rencana yang akan kita tindak lanjuti dan atur eksekusi, berisi langkah-langkah transformasi. Misalnya yang tadi seperti langkah nyatanya adalah membuat grup WA khusus orang tua. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya sudah merumuskan visi sebelumnya. Mewujudkan murid yang religius, mandiri, berpikir kreatif, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, kompetitif, dan cakap berteknologi. Mungkin banyak ya. Nah, prakarsa perubahannya yang saya tampilkan adalah mewujudkan pembelajaran bermakna, menyenangkan, berbasis teknologi. Lanjut. Nah, seperti itu. Jadi kita buat sebuah daftar pertanyaan, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara yang harus kita lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan berbasis teknologi. Nah, yang kita lakukan adalah lakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, membaca referensi dan praktik baik tentang menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dan mengidentifikasi karakteristik murid seperti apa berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah kita lakukan pada awal pembelajaran. Selanjutnya ambil pembelajaran, yaitu pertanyaannya adalah apakah di sekolah memiliki daya dukung untuk melaksanakan pembelajaran bermakna dan
berbasis teknologi tadi. Apakah di sekolah telah dilaksanakan pembelajaran berbasis teknologi Bapak Ibu? Sudah ya. Kita sudah cukup menerapkan itu, tapi mungkin tidak untuk semua guru. Aktivitas apa sih yang dapat membuat pembelajaran bermakna dan menyenangkan berbasis teknologi? Dan situasi apa yang kita lihat dalam pembelajaran bermakna dan menyenangkan berbasis teknologi? Selanjutnya, keterampilan apa yang telah Ibu miliki untuk mewujudkan pembelajaran bermakna dan menyenangkan berbasis teknologi tersebut? Nah, tindakan kita dalam menganalisis daya dukung tersedia di sekolah. Misalnya, laptop sudah tersedia, Infokus sudah ada, internet sudah ada. Berarti kita memiliki daya dukung yang cukup untuk menerapkan itu. Selanjutnya, dalam mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Mungkin Bu Vivi sudah sering melakukannya ya Bu. Kita bisa nanti melakukan praktik baik, berbagi praktik baik kepada teman. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan games seperti yang telah dilakukan oleh Bu Vivi dan teman-teman lainnya, dan melakukan asesmen atau survei tentang pengalaman belajar. Lanjut Pak. Nah, gali mimpi itu tadi. Nah, kita sudah menggali mimpi dari tadi ini, sebenarnya yang kita lakukan. Sudah melakukan sebuah bakja dari awal kita membuka acara ini. Jadi pertanyaannya di gali mimpi ini adalah terkait tadi ya, prakarsa perubahan itu, kebiasaan baru yang dapat terjadi jika pembelajaran bermakna dan menyenangkan berbasis teknologi berjalan dengan baik. Jadi tindakannya adalah membuat deskripsi sikap yang dilakukan dalam merespon murid. Jadi kita buat gambaran sikap. Jadi gambaran siswa yang seperti apa nanti untuk mengungkap bagaimana siswa itu telah merasa pembelajaran itu menyenangkan atau tidak. Lanjut Pak. Jabarkan rencana, itu ada langkah paling sederhananya bagaimana, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas nanti. Dan daftar pertanyaannya adalah meninjau memantapkan penguasaan teknologi bagi semua guru. Nah, kita ketahui tidak semua guru yang paham mengenai teknologi. Selanjutnya adalah kita membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama murid, melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru. Dan terakhir adalah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi menggunakan media interaktif yang didesain secara mandiri oleh guru. Lanjut Pak. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, dalam hal ini kita harus mencari siapa saja sih yang harus terlibat dalam penerapan pembelajaran bermakna berbasis teknologi ini. Yang kedua adalah siapa yang bisa mengarahkan atau memantau apakah pembelajaran bermakna dan berdasarkan teknologi tersebut sudah berjalan dengan baik, dan apa tindakan yang dapat dilakukan agar pembelajaran bermakna dan berbasis teknologi tersebut bisa membudaya di sekolah kita. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah meminta kepala sekolah untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran, menyusun rencana tindak lanjut dari observasi kegiatan pembelajaran, dan membiasakan pembelajaran bermakna, menyenangkan, berbasis teknologi. Dapat? Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita sudah berada di akhir sesi diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, hasil diskusi ini sudah membuahkan sebuah visi baru yang sama-sama nanti bisa kita harapkan kita wujudkan bersama. Tidak hanya guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua juga berperan di sini untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan kegiatan diskusi kita kali ini dan hasil diskusi kita ini bisa menjadi referensi untuk sekolah dalam merumuskan visi sekolah pada tahun ajaran baru berikutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sekali jika ada perkataan atau perbuatan saya yang sekiranya menyinggung Bapak Ibu, atau mungkin makanannya belum tersedia di sini karena masih dalam proses pengantaran ya Bapak Ibu.
Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya bersama saya, tentunya untuk kemajuan sekolah ini ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih kepada Ibu Sandra yang telah mempresentasikan kegiatan PI2-nya di depan kita bersama. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, luar biasa sekali. Baiklah Bapak Ibu, sebagai penguatan kegiatan kita pada hari ini, yang pertama tadi Ibu Sandra ini sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya dalam menyusun kalimat numpang apa yang dicita-citakan murid di masa depan. Luar biasa sekali, sudah ditulis ya, ditempel dengan bagus sekali. Jadi mohon nanti didokumentasikan. Kemudian hasil dari kegiatan rumusan kesimpulan kegiatan kita hari ini nanti ya Ibu Sandra tulis ya untuk sebagai laporan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, memang benar Bapak Ibu dalam merumuskan suatu visi, apakah visi kita sebagai guru dalam pembelajaran maupun visi sekolah tidak terlepas dari kerjasama gotong royong yang disampaikan oleh Ibu Sandra Dewi tadi. Ya, kolaborasi istilahnya zaman sekarang. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu apa namanya ini, istilah-istilah itu harus sudah di kepala Bapak Ibu ya, berkolaborasi ya, kemudian bukan siswa lagi tapi murid atau peserta didik ya Bapak Ibu. Visi yang disampaikan oleh Ibu Sandra Dewi tadi sudah bagus ya, dan tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu semua tadi juga sudah luar biasa. Tapi kita harus memahami juga bahwa visi itu tidak boleh terlalu panjang, yang ideal-ideal saja sesuai dengan tujuan sekolah kita di masa depan atau tujuan Bapak Ibu sendiri. Jadi visi itu bukan untuk sekolah saja Bapak Ibu, kita guru ini juga harus punya visi dalam proses pembelajaran ya. Bagaimana visi saya mengajar hari ini? Alhamdulillah SMA 7 tahun ini kan sudah kurikulum Merdeka. Nanti Bapak Ibu Parlon akan menggeluti itu dan kawan-kawan akan mengimbaskan. Jadi seperti itulah kurikulum Merdeka itu. Yang Merdeka itu bukan bebas pakai cawak saja Bapak Ibu, tidak gitu. Ada aturan, Parlon sudah tahu itu ya. Kalau sintak pembelajaran Parlon dalam guru penggerak itu Merdeka itu sudah belajar itu mulai dari diri dulu. Ya Pak. Kemudian E-nya ya, eksplorasi. Kita eksplorasi apa konsep kita hari ini. Saya mengajar geografi misalnya. Ya, belajar dari diri kita dulu. Anak disuruh dia belajar dulu. Ya, kemudian disuruh mengeksplorasi. Kemudian dalam kelas baru ruang kolaborasi kita. Sampai nanti terakhir aksi nyata. Apa aksi nyata yang akan Bapak Ibu tuntut?